Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fadilatul Awaliyah, nomor induk mahasiswa 202111361, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Insya Allah kali ini saya akan membahas mengenai salah satu kitab populer di kalangan umat muslim tentunya, yakni kitab Sunan Abu Daud. Baik, untuk lebih jelasnya, silahkan disimak ya penjelasan dari saya berikut ini. Biografi Imam Abu Daud. Nama lengkap beliau yakni Sulaiman bin Al-Ash'ash bin Ishaq bin Bashir bin Shidad bin Imam Al-Azdi As-Sijistani. Beliau dilahirkan di Sijistan, suatu kota di Basrah pada tahun 202 Hijriah. Beliau merupakan seorang imam ahli hadis yang sangat teliti, tokoh terkemuka para ahli hadis. Beliau lahir pada tahun 202 Hijriah atau sekitar 817 Masehi di Sijistan. Abu Daud meninggal dunia di Basrah pada tanggal 16 Syawal 275 Hijriah atau 889 Masehi. Abu Daud terlahir di tengah keluarga yang agamis. Pola hidup sederhananya tercermin dalam kehidupannya. Hal ini terlihat dari cara berpakaian beliau, yaitu salah satu tangan bajunya lebar dan satunya lagi sempit. Menurutnya, pada lengan yang bajunya lebar ini untuk membawa kitab, sedang yang satunya tidak diperlukan. Kalau lebar berarti pemborosan, maka tidak heran jika banyak ulama yang semasanya atau sesudahnya memberikan gelar zahid dan wara. Dari banyaknya karya-karya beliau, yang paling populer adalah kitab Sunan Abu Daud. Menurut riwayat Abi Ali bin Ahmad bin Amir al-Lu'lu Al-Bashri, kitab tersebut ditulis tahun 275 Hijriah. Baik, ini tampilan untuk gambar kitabnya. Baik, selanjutnya yakni contoh isi kitab Sunan Abu Daud. Salah satunya mengenai bab thaharah. Bisa dilihat pada gambar di bawah. Mohon maaf kurang jelas, namun bisa dibayangkan ya isinya. Saya bacakan singkat isi dari kitab Sunan Abu Daud ini, yakni dari Al-Miqdam. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah diberi air berwudu, lantas beliau berwudu, maka dibasuhnya kedua telapak tangannya 3 kali dan mukanya 3 kali, kemudian membasuh kedua hastanya 3 kali, lalu berkumur dan dimasukkannya air ke hidung 3 kali, kemudian disapunya kepala dan kedua telinganya bagian luar dan dalam. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Untuk yang selanjutnya bisa dibaca sendiri ya isi kitab Sunan Abu Daud. Berikutnya yakni sistematika penyusunan kitab. Dalam Sunan Abu Daud, beliau membagi hadisnya dalam beberapa kitab. Setiap kitab berisi sejumlah bab. Adapun perinciannya adalah 35 kitab, 1871 bab dan 4800 hadis. Tetapi menurut perhitungan Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, jumlahnya sebanyak 5274 hadis. Mengapa demikian? Perbedaan penghitungan sangatlah wajar, karena Abu Daud sering mencantumkan satu hadis di tempat yang berbeda. Tindakan ini dilakukan untuk menjelaskan kandungan hukum dari hadis tersebut. Di samping itu, beliau ingin memperbanyak jalur sanad. Abu Daud dalam menyusun kitabnya menurut sistematika atau urutan bab-bab fikih yang dapat memudahkan pembaca ketika akan mencari hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah tertentu. Baik, berikut urutannya. Yang pertama taharah, 2 salat, 3 zakat, 4 luqatah, 5 manasik, 6 an-nikah, 7 talak, 8 saum, 9 jihad, 10 dahaya, 11 as-sa'id, 12 wasaya, 13 al-faraid, 14 al-kharaj wa al-imarah, 15 al-janaiz, 16 al-aiman wa al-nu'azur, 17 al-buyu wa al-ijarah, 18 aqdiyah, 19 al-'ilm, 20 al-ashribah, 21 al-id'imah, 22 at-tib, 23 al-'atqu, 24 al-huruf wa al-qira', 25 al-hammam, 26 al-libas, 27 al-tarajjul, 28 al-khatam, 29 al-fitan, 30 al-mahdi, 31 al-malahim, 32 al-hudud, 33 al-diyat, 34 as-sunnah, 35 al-adab. Itulah susunan isi kitab Sunan Abu Daud. Dari pembagian di atas tadi,
dapat saya garis bawahi bahwa kitab Sunan Abu Daud merupakan kumpulan hadis-hadis hukum mulai dari masalah taharah, salat, zakat hingga masalah hudud dan diyat. Namun, ada beberapa hadis yang bukan hadis ahkam, yaitu bab ilmu dan adab. Beliau juga tidak mencantumkan hadis-hadis yang berisi kisah-kisah ataupun nasihat. Bab-bab hadis tersebut beliau susun berdasarkan urutan bab-bab fikih. Ini bertujuan agar susunan hadis lebih sistematis, sehingga memudahkan umat Islam dalam usahanya mengkaji hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mungkin itu saja pembahasan kali ini dari saya. Izinkan saya membawakan satu pantun. Jalan-jalan ke Surabaya, tidak lupa membeli makanan. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun, mulai terjatuh. Saya tutup penjelasan dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.